Oke, kurang 10 menit lagi Pak Eko. Oke. Sampai jam 9.30 ini ya, udah 1,5 jam nih ya, luar biasa nih. Jadi kalau saya itu sederhana kok, bikin website itu gampang. Buat website, isi artikel yang banyak. Oke. Itu yang pertama. Jadi kualitas itu didapatkan dari kuantitas kalau saya. Berarti kita punya website, kalau tidak punya traffic, ya percuma. Jadi saya menemukan 7.000 keyword, 7.000-nya harus jadi artikel. Satu kata kunci, satu artikel, betul? Satu kata kunci, satu artikel. Satu kata kunci, satu postingan. Oke. Itu poinnya teman-teman ya. Ini poin kuncinya nih. Ya, dari kata kunci 1.000 jadi 1.000 artikel. 1.000 postingan. Itu udah luar biasa itu menurut saya. Ini cara sederhananya, cara upload artikel massal gimana? Nah, itu cara upload artikel massal saya pakai Page Generator Pro. Jadi saya bikin spin tag kayak tadi ya, bikin spin tag tadi. Saya bikin spin tag ya, kemudian saya masukkan keywordnya, saya 1.000 artikel itu tinggal dipencet, langsung jalan dia. Nah, itu. Berarti langsung pakai Page Generator Pro ya. Page Generator. Nah, itu bisa langsung. Terus bisa di-schedule. Ya, yang 1.000 langsung posting, yang 1.000 lagi di-schedule setiap hari, pokoknya gitu. Nah, ini sambil kalau kita pas lupa tidak nulis artikel, ada postingan yang sudah jalan di website kita. Kalau 1.000 artikel sehari satu, berarti kan itu 3 tahun postingnya. Berarti 3 tahun ada postingan setiap hari satu, sambil kita nulis artikel. Terus artikel-artikel yang apa? Yang sifatnya apa? Yang sifatnya adalah pengetahuan ya, tips, tutorial. Kadang kan kita bingung bikin tips apa, tutorial apa. Ya kadang nulis, kadang beli, kadang bisa pakai ambil artikel yang ada, ambil artikel dari bahasa Inggris atau dari bahasa Jerman. Berarti saya ambil artikel dari luar, jadi saya umpamanya ambil artikel dari bahasa Inggris, ya kemudian saya pakai Google Translate, ya dari bahasa Inggris saya pindah dulu ke bahasa Arab, baru saya pindah ke bahasa Indonesia. Kemudian saya cek di plagiator. Kalau itu sudah tidak plagiat, bisa saya posting. Kalau masih plagiat, berarti saya perbaiki yang plagiat mana, baru saya posting. Jadi intinya bikin artikel yang tidak plagiat. Jadi saya bisa ambil artikel dari bahasa Belanda, saya ke bahasa Inggris, kemudian ke bahasa Arab, baru ke bahasa Indonesia. Kenapa ke bahasa Arab? Terjemahnya lebih mudah. Bahasa Arab ke bahasa Indonesia ternyata cara bacanya itu lebih enak. Sudah enak. Ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia kadang-kadang masih ada yang tidak pas. Tapi bahasa Arab ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ternyata cara membacanya sudah enak. Jadi seperti itu. Itu cara manualnya. Kalau mau cara pluginnya, ada pluginnya apa ya, lupa. Tadi saya juga pakai plugin. Tadi saya nyari artikel di internet, dikumpulkan sama plugin itu. Plugin itu yang nerjemahkan sendiri, saya pasti ke 3 kali. Supaya jadi tidak plagiat. Jadi 3 kali, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Jadi plugin itu tidak artikelnya jadi tidak plagiat. Nah itu, jadi artikelnya akan nulis otomatis nantinya. Semuanya sudah pakai tools. Jadi ada manualnya. Manualnya yaitu di translate 3 kali baru jadi artikel. Manualnya tadi pakai spin tag generator, ya spin tag tools. Toolsnya pakai Page Generator, ya pakai Page Generator. Oke, luar biasa nih. Cerah dulu Pak Eko. Bacanya dari kanan ke kiri Pak Eko kalau pakai bahasa Arab. Ya itu kalau kita yang baca. Tapi kalau Google Translate terjemahkannya jadi bahasa Indonesia yang enak dibaca. Oke. Paham. Ya nulis artikel sekarang supaya cepat di halaman pertama 1000 2000 kata ya. Ya sekarang kalau mau mudah nulis 2000 kata, tidak plagiat. Ya itu tanpa backlink bisa cepat di halaman pertama.
Tidak mudah nulis 2000 kata, nanti dipikir 2000 kata enggak nulis-nulis, beli. Ya banyak ghostwriter, beli paling 20.000. Ya 20.000 kemudian di spin tag itu bisa jadi 500 artikel. Ya, bisa 500 artikel itu kalau di spin tag, bisa lebih tergantung kita nyepinnya kayak apa. Nah, itu. Jadi satu bibit artikel 20.000 bisa jadi banyak. Yang tidak bisa nulis artikel. Tapi yang terbaik saya bilangkan itu yang abu-abu ya. Yang terbaik adalah ada tim yang mampu menulis artikel dengan unik. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita ngomong yang abu-abu ya seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomong kan ada yang abu-abu, ada yang enggak apa-apa. Yang penting tetap itu tidak melanggar ya. Kalau melanggar ya sudah ganti ya kan gitu. Yang penting kita lakukan adalah tujuannya adalah untuk menyebarkan jalan-jalan, jala-jala gimana orang datang ke toko kita. Ini yang penting. Yang dipikirkan adalah gimana orang datang ke toko kita. Dengan cara apa? Sebar banyak brosur. Sebar banyak brosur. Kalau Mas Rofi kan posting ke OLX berapa, posting ke Facebook Marketplace berapa, sama. Hanya di Marketplace, di Facebook. Kalau di saya adalah postingnya adalah di website. Website, betul, Pak Eko. Caranya sama sebenarnya. Oke, Pak Eko, minum dulu Pak Eko. Di depan ada minuman kan? Iya, saya ambil ya. Oke, Pak Eko, itu luar biasa ya, teman-teman. Jadi pencarian website, insyaallah mungkin Pak Eko nanti bisa lebih intens lagi. Seharian gitu boleh Pak Eko ya, buat website itu ya Pak Eko ya. Boleh. Tapi apa bisa pakai Zoom ya buat website ya? Bisa Pak Eko, kita nggak boleh enggak sekarang. Oh iya, dipaksa ya. Gitu ya. Oke, Pak Khalil. Ya, teman-teman. Coach, apa yang dapat dari sesi kali ini? Wah, banyak sekali Coach. Sampai lupa Coach. Nah itu kalau sampai lupa itu, jadi kalau sekolah itu ditanya jelas atau belas? Belas. Mengerti atau ngeruweti? Oke, Pak Eko, mungkin Pak Eko ya. Jadi ini sampai jam 9.30 mungkin saya masuk ya tentang 9 mantra itu apa, teman-teman. Nanti penasaran. Pak Eko, kalau boleh tahu 9 mantra itu penting nggak Pak Eko? 9 mantra tadi kan mulai bikin email. Bikin email itu ya wajib. Mulai kata kunci. Riset kata kunci. Nah, riset kata kunci itu ya penting. Jadi satu apa? Kata kunci. Ya, kata kunci tadi harus jadi artikel nanti. Nanti saya ketemu 10.000 kata kunci ya harus 10.000 harus saya jadikan artikel. Karena itu 10.000 jalan untuk datang ke website ke toko kita. Nah. Nomor 2 Pak Eko, kata Gmail Pak Eko. Gmail ya yang belum bisa bikin email ya wajib punya Gmail karena Gmail kontak ke yang lainnya. Play Store pakai Gmail. Ya kan Google Drive pakai Gmail, apapun pakai Gmail. Gmail itu KTP-nya kalau kita online. Nanti kalau kita tidak punya KTP ya gimana? Yang ketiga password Pak Eko. Ya password ini penting, apalagi saya setiap hari ngajar tentang digital safety. Gambaran Pak Eko. Karena kan memang karena kan banyak saya punya klien itu followernya udah banyak tapi lupa password gitu loh. Jadi saya galau juga gitu. Makanya ini password itu harus didesain manajemen akunnya gitu Pak Eko. Betul, harus pakai karena sama saya di tempat workshop itu banyak kalau sudah jalan websitenya terus mau ganti loginnya passwordnya lupa. Kalau lupa ya jawabannya adalah satu, yang tahu soalnya password itu hanya Anda dan Tuhan gitu loh. Yang lainnya nggak tahu. Kalau Anda lupa ya bingung tanya ke siapa gitu loh. Yang keempat username Pak Eko. Username sama dengan password ini satu rangkaian ya. Kalau tidak dimanajemen dengan bagus ya tidak bisa, kita akan lupa. Jadi seringkali kita ganti handphone, lupa username Facebook, IG-nya ya akhirnya ganti Facebook sama IG. Itu yang sederhana. Bayangkan kalau marketplace ada duitnya di situ, lupa username sama password. Yang kelima judul Pak Eko. Petiknya seperti apa nih Pak Eko? Ya title ini penting banget karena
di Google kalau kita mencari sesuatu, ya yang warna biru itu title. Di sosial media, di marketplace, kalau kita mencari sesuatu, pasti yang dibaca pertama kali adalah title. Karena itu bagian terpenting dari Disiapkan meta ya, di sebuah website. Ah? Walaupun harus disiapkan sebelum kita posting. Betul nggak, Pak Oh Eko? iya, ya harus. Yang keenam, deskripsi, Pak Eko. Ya, ini yang di Google itu yang warna hitam itu. Wah, ini penting, harus disiapkan. Kalau nggak disiapkan, nanti asal-asalan, akhirnya tidak sesuai dengan kaidah pencarian. Maka apa yang kita pasarkan tidak mudah ditemukan oleh customer kita karena tidak tercantum di dalam deskripsi produk kita. Kalau yang ketujuh, Pak, tag, Pak Eko. Tag itu kumpulan-kumpulan kata-kata lain yang berkaitan dengan website kita, atau kalau di sosial media itu hashtag, ya itu hashtag. Kalau di sini, kalau di website itu namanya tag atau label. Nah, itu penting. Berarti kumpulan barang ini dikasih label apa, kumpulan ini dikasih hashtag apa, nah, itu penting banget. Ya, kemudian posting, Pak Eko. Ini baru. Kalau sudah tersiapkan semua ya baru kita posting. Nah, kadang itu gini, Pak Eko. Kadang tuh mereka udah posting, tapi nomor 1 sampai nomor 7 itu belum siap. Itu gimana, Pak Eko? Akhirnya bingung. Akhirnya websitenya tidak ditemukan oleh banyak orang. Ya. Terus yang ke-9, evaluasi eksekusi. Nah, ini banyak nggak dilakukan, posting-posting semuanya, kemudian gaya sudah punya website. Tapi menghasilkan enggak. Nah, tidak pernah dievaluasi, nah, tidak pernah dilihat hasilnya seperti apa, maka kita tidak bisa memperbaiki tanpa evaluasi. Ini penting sekali. Oke, teman-teman. Itu gambaran singkat dari 9 mantra. Mungkin kita lihat video dulu ya. Nah, ini salah satu sales page ya. Ini teman-teman kita ada e-course ya, ada 9 mantra ya. Ini udah kita siapin semua, ada Zoom-nya juga. Nah, ini case kita juga ya. Nah, ini kita bisa review apa itu 9 mantra, teman-teman. Selamat datang buat teman-teman yang udah membeli e-course 9 mantra memulai bisnis online dari Jago Digital. Nah, sebelum teman-teman lanjut ke materi teknis, teman-teman harus paham apa itu 9 mantra bisnis online secara umum. Nah, 9 mantra ini merupakan cara-cara teman-teman untuk memulai bisnis online, terutama untuk pebisnis baru begitu ya, yang lagi terjun ke dunia online. Nah, teman-teman harus menyimak video preview ini. Jadi untuk 9 mantra itu terdiri dari 9 cara untuk teman-teman bisa memulai bisnis online. Yang pertama yaitu kata kunci. Nah, teman-teman harus menemukan kata kunci dari bisnisnya teman-teman itu apa. Itu produk, entah itu jasa, teman-teman harus mencari kata kuncinya. Terus yang kedua, teman-teman harus menggunakan email yang sesuai dengan bisnisnya teman-teman, atau bisa disebut menggunakan email bisnis seperti itu. Terus yang ketiga, teman-teman harus memiliki password. Nah, ini teman-teman cukup membuat satu ya. Untuk lebih jelasan teman-teman bisa menonton video teknis. Terus kemudian yang keempat, teman-teman harus mempunyai username yang sesuai dengan kata kunci. Terus yang kelima, teman-teman harus memiliki title atau judul yang digunakan untuk memposting produk atau jasa teman-teman semua. Terus kemudian yang keenam, teman-teman harus memiliki deskripsi. Deskripsi ini boleh disebut dengan caption seperti itu ya. Jadi teman-teman harus memiliki itu untuk sebagai bahan copywriting seperti itu. Nah, yang ketujuh, teman-teman harus memiliki tag. Tag itu apa? Kita akan bahas lebih lanjut di materi teknis. Yang kedelapan, teman-teman harus bisa posting nih. Nah, cara-cara posting kita juga udah lengkap, teman-teman tinggal nonton aja di video teknis. Nah, kemudian yang ke-9 adalah manajemen kontrol sistem digital marketing. Nah, ini lebih ke manajemennya, bagaimana mengelola akun, bagaimana merekap offset, itu akan kami jelaskan juga di materi ke-9 ini. Nah, itu adalah preview singkat yang teman-teman harus pelajari untuk ke video teknis nanti.
semua sudah lengkap kita sampaikan di video teknis. Teman-teman harus paham dulu apa itu 9 mantra di video preview ini. Jadi ada 9 cara memulai bisnis online. Yang pertama yaitu adalah kata kunci, email, password, username, title, deskripsi, tag, dan posting yang kesembilan adalah manajemen control system. Nah, kalau teman-teman udah paham di video preview ini, teman-teman bisa langsung lanjut ke video teknis dan ke video animasi dari Jekulit kita. Sampai jumpa di video teknis. Oke, itu gambaran singkat, teman-teman. Singkat ya dari slide-nya. Nah, saya akan jelasin terkait tentang Pak Eko. Mungkin saya masuk dulu ya, Pak Eko ya. Saya akan jelasin Ya, Mas, siap. Tentang biar utuh itu teman-teman dapatnya. Nah, saya akan berbicara tentang ini teman-teman ya. Ini kenalan dulu ya. Saya minta waktu mungkin 30 menit ya teman-teman ya. Jadi ini masih ada 80 orang. Ya, saya Rafiq Bahtiar, owner dari JB Institute. Nah, ini salah satu bisnis saya 2010, 2015. Nah, 2016 sampai sekarang saya fokusnya ke JB Institute teman-teman ya. Jadi ada bimbel internet marketing, ada JB Beauty. Nah, kenapa kita harus digital marketing teman-teman? Nah, salah satunya kita eranya sekarang era VUCA teman-teman ya. Orang yang nggak jelas, kita nggak tahu. Bahkan di masa pandemi ini kita launching e-course gitu loh. Jadi saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa ketika pandemi ini kita harus launching produk baru, buat program baru. Nah, kita harus inovasinya di situ teman-teman. Nah, ini salah satu why. Nah, ini teman-teman kalau mau mulai online sebenarnya itu cukup dari rumah sebenarnya. Ya, jadi kata Pak Eko tadi, saya sepakat bahwa bahkan tanpa kantor pun kita bisa mulai online itu. Yang penting konsep mindsetnya digital marketingnya dapat gitu teman-teman ya. Nah, saya mulai online itu 2020 yaitu jualan sabun. Itu kita mulai dari sini di ruangan ini. Mulai dari tim 3, 5 sampai sekarang 30-an. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu saya mulai waktu 2020. Ya, ini. Nah, ini salah satu tim saya juga. Nah, ini beberapa tamu. Teman-teman nanti bisa mampir ke kantor ya kalau memang ada waktu ya. Jadi setiap hari kegiatan kita seperti ini, teman-teman. Ini Pop Jasa, ini Mas Jerry, ini GPS. Nah, ini. Nah, jadi ini gurunda kita, Dr. Fahmi. Nah, solusinya apa sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya. Jadi kenapa saya undang Pak Eko gitu kan? Tujuannya supaya di dalam postingan ada salah satu optimasi yang harus kita lakukan, salah satunya adalah website, teman-teman. Nah, website. Nah, jadi intinya adalah framework berpikir. Jadi kalau belajar di dalam marketing harus secara utuh gitu loh. Jadi kalau misal kita bicara website, mungkin produk tertentu yang cocok. Contoh saya fokusnya ke Facebook Marketplace gitu. Sementara Pak Eko website. Dan saya belajar sama Pak Eko gitu. Dan yang penting kata Pak Eko tadi, sepakat Pak Eko ya bahwa yang penting cash, benar Pak Eko? Yang penting profit. Nah, ini juga menarik gitu loh, teman-teman. Saya punya case itu kita bisa punya omset ya 100 juta gitu. Itu hanya dari online gitu loh. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini transaksi saya nih. Sebulan rata-rata 900 orderan. Ini satu produk loh ya, belum produk yang lain. Nah, ini omset JB Beauty gitu. Nah, ilmunya ya ini yang diajarkan Pak Eko ini gitu. Nah, ilmunya ini sebenarnya ilmunya gitu. Nah, teman-teman tinggal duplikasi aja. Ini contohnya nih. Contoh omset per hari nih 2 juta per CS. Ini fakta nih, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek nanti di JB seperti apa yang kita lakukan. Ilmunya Pak Eko cuma di marketplace gitu Pak Eko ya. Jadi harapan saya sih nanti kita shifting ke YouTube, shifting ke platform lain gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, pertama ada kata kunci, teman-teman. Nah, kata kunci ada berapa sih? Ini saya rangkum aja ya. Saya rangkum dari materi selama hari ini. Kata kunci ada kata kunci ya, panjang ya. Pendek, sorry. Kata kunci panjang ya. Information keyword ya, contoh manfaat gitu kan. Di sini ada gender, contoh misalkan pria, wanita dan seterusnya gitu. Di sini ada buying keyword. Ini yang sering dipakai, teman-teman ya. Contoh jual sabun, agen madu dan seterusnya. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi ini konsep dulu, framework berpikir dulu gitu. Yang keenam adalah keyword musiman. Nah, ini contohnya ya. Ramadan, tahun baru. Keyword location itu di kota mana?
Nah, di sini keyword abadi. Nah, contoh di kita konsultan bisnis Sidoarjo, ini keyword abadi. Nah, pertama adalah siapkan 2 kata kunci, teman-teman, ya, yang pendek. Itu akan kita jadikan golden keyword, akan kita jadikan. Ini contoh-contoh membuat kata kuncinya, ya, lengkap. Kedua, Google Suggest, terus di sini ada A sampai Z, di sini lengkap, ya. Keyword Suggest Tool, nah, ini sekitar 250 halaman, teman-teman, ya. Keyword Tool, ya. Ini tadi cara membuat kata kunci, ya. Di sini penulisan terkait, di sini masing-masing platform. Jadi kalau di Shopee kita bisa membuat kata kunci, di Marketplace bisa membuat kata kunci, di sosmed, di IG kita bisa jadikan kata kunci. Yang ke-9 adalah Google Keyword Planner. Nah, ini contoh risetnya, teman-teman, ya. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Yang kedua, ya, kita membuat email, teman-teman. Email kalau bisa itu besar, umum, dan luas, ya. Di sini konsultan bisnis Surabaya. Nah, ini diambilkan dari mana? Diambilkan dari kata kunci tadi, gitu poinnya, ya. Contoh seperti ini, ya, membuat kata kunci minimal 4 kata. Ada kata kunci yang sudah di-set, mengandung doa, 8 digit, huruf besar. Ini penting, gitu. Kenapa? Karena ini menjadi akan kita ulang-ulang, gitu, ya. Misalkan omset 1 M per bulan. Jadi setiap password saya itu selalu 1 M per bulan, 10 M per bulan, supaya ini mengandung doa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Omset 1 juta per bulan ini terwujud, gitu loh. Nah, ini kita rubah lagi misalnya 1 M per bulan, 1 M per bulan. Jadi waktu saya membuat omset 100 juta per bulan, waktu itu omsetnya masih 40, gitu. Nah, berarti kan ini salah satu manfaat dari kata kunci ini. Nah, ini contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini manajemen akun. Nah, di sini yang ketiga adalah password. Nah, ini contohnya, ya, teman-teman, ya. Mantra yang ketiga. Mantra yang keempat username. Nah, ini, teman-teman, ya. Mantra yang ini saya percepat aja. Mantra yang ke-7, yang kelima itu judul. Nah, ini judulnya, ya. Contoh misalkan di sini, teman-teman. Ini basic, teman-teman, ya. Jadi materinya Pak Eko tadi itu sangat kita rekomendasikan, tapi ini adalah TK, PAUD-nya. Jadi bagi pemula, gitu kan. Dan cocoknya ini bagi mereka yang punya karyawan baru. Jadi saya menjalankan bisnis digital marketing, saya rekrutmen karyawan baru setiap hari, bahkan setiap minggu, ini menggunakan e-course ini, teman-teman. Dan ini sangat membantu. Bahkan karyawan saya itu ketika hari pertama kerja itu langsung omset. Gimana caranya? 2 minggu atau 1 minggu sebelum dia kerja itu sudah training online dulu. Tak kasih PR untuk riset kata kunci, untuk membuat akun, dan itu belum akad, teman-teman. Nah, baru ketika sudah diseleksi dari 50 orang, diundang Zoom 15, ikut training 3 hari selama 3 hari itu 7 orang, baru nanti diambil 3 orang. Nah, nanti 1-2 orang diambil. Itu aja, teman-teman. Terus yang ke-6 deskripsi. Nah, deskripsi ini sama ketika artikel, gitu, teman-teman. Kata Pak Eko tadi 1000 artikel, 1000 kata kunci, 1000 posting. Berarti 1000 kata kunci itu berarti di sini ada deskripsinya, gitu. Jadi ini kita siapin semua dengan clear, ya. Nah, di sini tag-nya sudah, di sini contoh deskripsi saya. Nah, terus yang ke-7 tag. Nah, tag ini bisa dicari di penulisan terkait atau bisa dicari di kata kunci juga boleh. Nah, ini contohnya, teman-teman. Nah, di sini baru posting. Nah, ini yang menarik. Nah, hari ini kita bicara tentang platform website. Jadi, kaidah atau mantra ke-1 sampai ke-7 itu semua orang pasti butuh, teman-teman. Biar terstruktur. Baru nanti nomor 8, baru kita memilih apa, gitu. Ya, pokoknya di situ. Ya. Nah, jadi teman-teman artinya bahwa hari ini kita fokus pada website, ya. Plus, nah ini contoh beberapa platform yang perlu kita pelajari. Nah, ini kita pelajari semua, teman-teman, ya. Secara detail, ya, teman-teman nanti bisa download sendirilah, ya, ininya. Nah, ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa setiap platform itu cara mainnya beda, gitu. Ya, saya sendiri menggunakan apa? Menggunakan ini juga saya hanya fokus sama satu, gitu. Sekarang udah merambah ke YouTube, sekarang udah merambah ke website. Jadi memang kita harus taklukkan satu platform dulu, gitu. Ya. Taklukkan satu platform dulu. Nah, ini contohnya, ya, teman-teman, ya. Teman-teman yang sudah masuk di member area, saya pikir udah tahu betul, ya. Ini Fanspeak. Bahkan setiap minggu kita ada Zoom, ya, kita undang mentor-mentor dari luar, ya. Ini Instagram. Jadi banyak banget, teman-teman, ya. Dan ini fondasi, gitu. Benar nggak, Pak Khalil? Sangat betul sekali, Coach. Nah,
Penting nggak Pak Kolil 9 malam tadi Pak Kolil? Ya justru ini pondasi, Coach. Pondasi itu sangat penting sekali. Nah, terus yang menarik itu di mantra yang ke-9. Nah, mantra yang ke-9 ini itu lebih ke evaluasi, teman-teman. Ini ada GMB dan sebagainya. Ini kalau dihabisin platformnya ada 100 platform gitu. Nggak mungkin kita akan eksekusi gitu. Nah, ini contoh LinkedIn, terus banyak ya. Nah, ini contoh teman-teman bisa belajar gitu di YouTube. Nah, ini nggak habis-habis nih teman-teman. Ini 250 halaman gitu ya. Ini buku kamus bagi karyawan saya nih. Jadi saya menggunakan modul ini untuk saya sendiri sebenarnya gitu. Nah, karena saya mendapatkan manfaat, maka saya akan share ke teman-teman gitu. Supaya apa? Ketika training itu nggak ngulang-ulang gitu loh. Nah, yang menarik sebenarnya ini WordPress ya. Nanti mungkin ada beberapa tema. Nah, yang menarik sebenarnya kekuatan kita di JB itu adalah mantra yang ke-9. Apa? Evaluasi dan disiplin eksekusi. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang nah, teman-teman coba cek. Teman-teman ketika sudah menjalankan posting di YouTube, sudah menjalankan posting di IG, sudah menjalankan posting di marketing, kira-kira sudah dievaluasi apa belum? Nah, kalau di JB Institute, nah kita ada kenapa sih gitu ya? Ini contohnya ya. Disiplin eksekusi. Ya. Tantangannya gini teman-teman. Tidak adanya kerjasama tim, ya. Tidak ada tujuan yang jelas, tindakan yang harus dilakukan, tidak ada pemantauan, tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, ini tantangan eksekusi teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah tahu ilmunya, sudah ikut Zoom berapa kali, sudah belajar ke sana ke sini, sekarang siapa yang mengeksekusi? Nah, kami punya 30 tim, setiap hari laporan per 2 jam, setiap hari laporan per minggu, setiap hari laporan per hari, setiap hari laporan per bulan, bahkan membuat LPG. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini implementasinya. Nah, ini salah satu tim saya. Nah, ini goal-nya ya, teman-teman. Ini unit-unit bisnis. Nah, di sini ada OKR. Nah, teman-teman buatin goal per timnya. Goalnya apa? Loh, Pak, kalau misalkan nggak ada tim gimana? Ya berarti Anda sendiri gitu. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman untuk dilakukan ya. Ini ibarat kamus gitu ya. Ini kamus bagi pengusaha online pemula gitu kan. Nah, ini contoh key activity teman-teman. Nah, kita ada 30 per akun. Jadi kita punya plan selama seminggu rata-rata tim kita. Nah, habis itu didelegasikan. Nah, yang menarik sebenarnya ini contoh aktivitas kita di JB. Nah, ini contoh ada scrum board-nya ya. Ada setiap hari laporan gitu kan. Nah, itu. Nah, setelah itu kita ada tinjauan rutin gitu. Oke, jadi itu. Nah, yang paling penting di sini ini salah satu week session kita. Setiap jam 9 ada Zoom atau laporan, setiap jam 9 pagi ada Zoom meeting, ada daily activity, definition of done, per 2 jam laporan, setiap 1 jam Zoom meeting, evaluasi service, setiap jam 5 evaluasi harian, sama laporan harian, setiap minggu kita ada meeting mingguan, setiap bulan ada LPG. Kayak kemarin hari apa ya, hari Senin kita meeting sekitar 20 orang ya. Ini contohnya nih. Ini salah satu sistem yang kita buat. Dan kekuatan kita di sini sebenarnya ya. Jadi teman-teman wajib membangun sistem gitu loh. Tujuannya apa? Supaya kita ketergantungan sama teman-teman. Nah, ini contoh salah satu yang tinggal dibaca aja ya, karena waktunya nggak nutup ya. Nah, ini poinnya teman-teman. Jadi membangun sistem itu pertama adalah area development. Standarisasi. Area development. Berarti apa? Langkah-langkahnya. Buat langkah-langkah misalkan langkah-langkah posting, langkah-langkah rekrutmen, langkah-langkah keuangan. Dibuat standar. Oke, standarnya harus ada langkah-langkah. Yang kedua adalah checklist. Jadi sistem kontrol, tanda tangan, absen, itu salah satu sistem. Yang ketiga adalah people development. Ya, gap antara area development dengan gap antara sistem development itu namanya people development. Makanya teman-teman harus punya learning center. Nah, bahkan di JP ini setiap hari ada training. Mereka yang tidak memenuhi standar dipanggil di training lagi. Oke. Jadi contoh misalkan kayak membuat daily activity plan gitu kan. Mereka nggak buat, ya udah dicentang. Oh, dia nggak buat. Oh, dia absen. Dia telat dicentang. Jadi ada sistem, ada record gitu. Nah, itu teman-teman. Terus ini contoh aktivitas kita. Ini Sherlock ya, teman-teman ya. Jadi setiap hari jam 8, jam 9 ya, kita Sherlock. Terus di sini ada Zoom pagi setiap hari bagi yang WFH ya, work from home. Terus di sini ada DAP dari plan eksekusi ya, DOD. Contoh misalkan follow up lead semua akun, balas lead baru, bantu posting, cek resi dan seterusnya ya. Per 2 jam laporan, jam 1 laporan. Terus tim publish juga laporan, tim konten juga laporan. Nah, ini contoh laporan omset kita ya. Kayak hari ini kita omset paling 7 jutaan, per hari rata-rata 7 juta gitu. Nah, paket ditaruh di mana? Yang menarik ini, setiap minggu kita ada evaluasi.
Nah, ini ada di member area ya Pak Kolil ya. Sudah di-download belum Pak Kolil? Belum. Nanti Masih di-download. menghabiskan yang mantra ke-9, Coach. Sudah Masih dapat selesai Pak? separuh ini. Sudah selesai apa belum? Belum. Berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? Satu jam lebih Pak. Lebih, 1 jam lebih. Oke ya, ini contohnya. Terus ini ada laporan akun. Nah, di situ contoh LPG teman-teman. Jadi JB ini ada 7 tim yang setiap bulan harus buat LPG. Nah, store 1, store 2, store 3, store 4 gitu. Nah, ini contoh-contoh LPG-nya. Nah, ini waktu itu LPG tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Tujuannya apa, terus store-nya berapa orang, ini job list-nya apa aja, produk apa yang dijual, netnya berapa, dan mereka meeting sendiri, teman-teman. Nah, jadi kesimpulan dari 9 mantra ini gitu adalah pertama adalah kata kunci, kedua adalah email, manajemen email, password-nya harus mengandung doa, username-nya hampir mirip dengan kata kunci tadi, judulnya harus jelas, dan itu disiapin sebelum kita posting. Yang keenam adalah deskripsi. Deskripsi bisa menggunakan copywriting, menggunakan spin tadi, Pak Eko tadi, ya, mulai dari kata kunci dijadikan artikel, dijadikan 1000 artikel, dan itu 1000 artikel itu disiapin sebelum kita bicara posting gitu. Tag yang 8 posting. Kita posting tinggal milih yang mana. Nah, kalau saya sementara Facebook Marketplace. Habis itu kita main YouTube. Habis itu kita ads juga, IG juga. Yang terakhir adalah manajemen control system. Dievaluasi dan kembali ke nomor satu lagi kata kunci. Ketika dievaluasi, kok jangan-jangan kok nggak ada lead, oh kata kuncinya yang salah. Dievaluasi ternyata kok spinnya kok duplikat, oh berarti diganti kata kuncinya lagi. Dan seterusnya. Dan hari ini Pak Eko sudah menyumbang atau mengasih satu materi tentang website secara clear bahwa, loh Pak, ini kan kita nyepam, kata siapa? Saya menggunakan ilmunya Pak Eko juga, dan saya akan mendukung juga ilmunya Pak Eko gitu. Yang penting satu, profit gitu kan, kata kuncinya di situ. Nah, mungkin itu teman-teman, silakan ada yang ditanyakan. Ya. Oke. Ya, oke teman-teman. Oke, teman-teman oke ya, ada game ya teman-teman ya. Saya kasih 3 member area gitu kan. Syaratnya nanti WA ke nomor saya ya. Ketik apa yang didapat dari materi ini. Ada 3 ya. Saya kasih nih teman-teman ya. Ya, jadi saya kasih free 3 gitu kan. Syaratnya adalah gitu kan. Ya. Nanti diundi ya. Diundi bagi yang beruntung akan kita dapatkan ya. Silakan ke WA saya. Nah, ya, ketik ya nama, usaha, terus apa yang didapat dari materi malam ini. Ya, ini kita akan ambil acak ya. Ya, tidak semua kita kasih ya. Bagi 3 beruntung ya. Ya, bagi 3 yang beruntung dapat akses free member area. Ini ada sekitar 67 orang. Ya, silakan. Ya. Nah, kalau akan kita acak nanti keputusan dari tim manajemen kita ya, saja. 085 655 312354 ya. Nanti itu nomor saya sendiri teman-teman ya. Oke, jadi saya akan putarkan satu video. Nah, ini salah satu Joko Digital dan JP itu. Nah, 1 tahun yang lalu ya saya banyak punya masalah ya, khususnya tentang digital marketing, dan saya juga bingung mencari pelatihan-pelatihan yang cocok. Saya kirimkan semua tim saya ke beberapa pelatihan, tetapi saya merasa tidak efektif. Dan dari kesimpulan saya praktek dan saya menjalankan sebuah bisnis online marketing, ternyata ada sebuah pola gitu kan. Dan awalnya saya training tim saya sendiri gitu kan, saya ajarkan tim saya, tetapi hasilnya
berganti-ganti teman-teman. Ya, jadi materinya bisa berubah, terus di training dia keluar, training dia keluar. Nah, akhirnya saya merasa bahwa wah ini kayaknya saya butuh yang namanya e-course gitu kan. Kalau misalkan saya punya karyawan keluar, terus masuk lagi keluar, nah itu tidak efektif buat saya. Sehingga saya memutuskan kayaknya pola ya. Pengalaman saya setahun ini saya menemukan ada sebuah pola di dalam membangun digital marketing. Akhirnya lahirlah namanya e-course 9 mantra ini gitu kan. Nah, e-course 9 mantra ini akan mengawal teman-teman menjawab gitu kan. Menjawab solusi-solusi yang tahun kemarin saya rasakan juga gitu. Nah, dari 9 mantra ini akhirnya saat ini gitu kan, tim saya sudah jalan sendiri gitu kan, tanpa saya bahkan gitu kan. Ketika ada training, ya tinggal lihat e-course-nya, habis itu kita evaluasi, kita review. Setelah itu kita evaluasi, kita review. Ketika ada training karyawan baru, tinggal lihat e-course-nya, kita evaluasi. Dan itu sangat efektif sekali gitu kan. Nah, kami ingin gitu kan, Bapak Ibu semua pemilik bisnis, Anda yang mau belajar digital marketing gitu kan, kalau Anda ingin mengetahui atau ingin mencari tahu gitu kan, apa yang kami lakukan, silakan Anda bergabung di e-course 9 mantra digital marketing. Saya rekomendasikan Anda untuk belajar dan banyak fasilitas-fasilitas yang Anda dapatkan. Bahkan Anda free mentoring selama 3 bulan dari tim kami. Saya tunggu di member area 9 mantra digital marketing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Batiar, owner dari Joko Digital dan JP Institute. Nah, kami meluncing produk 9 mantra digital marketing. 9 mantra ini adalah produk digital yang membahas tentang fondasi digital marketing. Bagaimana step by step, tahap demi tahap, khususnya bagi Anda sebagai pemula yang pengen mengenal framework tentang digital marketing. Kami memiliki modul 9 mantra ya, dan kami mengajak Anda untuk bergabung di e-course ini untuk belajar ya. Bahkan kami mengundang Anda ya kalau ingin menjadi bagian dari affiliate kami untuk mendapatkan 25 juta pertama ya. Apa itu 9 mantra? Nanti kita akan bahas di e-course lebih lengkap lagi. Dan 9 mantra ini kita terapkan di JP Institute ya. Kami memiliki 30 tim lebih dan saat ini kita menjalankannya tahun terakhir dan omsetnya luar biasa. Nah, kami ingin berbagi kepada Anda semua. Kami ingin berbagi kepada Anda bagaimana cara kami membangun sebuah tim digital marketing. Kami mengajak Anda untuk menduplikasi apa yang kami lakukan. Bagaimana tim kami menjalankan 9 mantra ini. Tim kami menjalankan step by step-nya, satu demi satu, tahap demi tahap dalam menjalankan 9 mantra ini. Dan 9 mantra ini akan menjadi produk wajib khususnya di tim saya sendiri dan para pemilik bisnis, khususnya bagi Anda yang tidak ada training center atau Anda butuh materi-materi pelatihan digital marketing secara terstruktur dan sistematis, maka 9 mantra ini sangat tepat sekali. Atau bagi Anda sendiri yang pengen belajar digital marketing secara runtut, secara terstruktur, secara jelas, dan plus ada pendampingan. Nah, jadi di 9 mantra ini kita akan dampingi Anda selama 3 bulan. Teman-teman akan mendapatkan e-course ya, cara membangun tim ya, DME. Anda juga akan mendapatkan file-file tentang bagaimana membangun tim digital marketing, dan Anda juga akan mendapatkan banyak bonus yang lainnya. Saya tunggu di member area. Oke. Saya Rahmadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman ya, itu salah satu fasilitasnya, salah satunya adalah ada bonus e-course DME ya. Terus ada e-book, ada pendampingan 3 bulan. Di sini ada blur, Coach. apa? Agak blur. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi di sini ada bonus e-course 9 mantra, terus e-book ya, DME 3 bulan mentoring membangun
digital marketing ya. Kita mulai tanggal 18. Nah, teman-teman kalau Pak Eko nanti mohon disupport untuk pendampingannya Pak Eko ya. Yap. Karena gini Pak Eko, kami dengan sadar itu supaya materi bisa diulang-ulang gitu loh Pak Eko. Jadi supaya ketika kata kunci itu kita nggak perlu dibahas gitu loh Pak Eko. Gitu. Nah, jadi tinggal di apa ya? Diulang-ulang sih videonya. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu kesimpulan dari tema hari ini. Ini sekitar berapa halaman ya? Sekitar 300 halaman sih gitu. Kita siapin ya. Pertama kata kunci, Google email, password, username, title, deskripsi, tag, posting, evaluasi. Oke, jadi itu monggo jika ada yang ditanyakan teman-teman. Ya. Ya, jadi memang kata kunci menjadi penting, teman-teman. Silakan, ada yang tanyakan. Ini jam 10 pas ya. Kalau nanti Pak Eko kita bisa kolaborasi buka kelas Pak Eko ya tentang website mungkin ya kita jadwalkan. Oke, siap Mas. Harapan kami Semoga jadi manfaat. Pak Eko mewarnai di khususnya di website sih ya. Jadi nanti tak arahkan ke Pak Eko gitu ya. Mungkin Pak Eko ada nomor telepon nanti bisa nggak apa-apa. Jadi kita Pak Eko kita bebas sih Pak Eko. Jadi nggak apa-apa Pak Eko pun ibaratnya itu monggo. Pak Eko nomornya bisa di bawah Pak Eko. Teman-teman yang belum kenal bisa share di bawah. Nomor Eko, nomor WA mungkin ya. Monggo Pak Eko. Ditik berapa Pak Eko nomornya Pak Eko? Teman-teman tadi ada yang bertanya soalnya. Berapa Pak Eko? Nah itu ya 0811360801. Nah teman-teman silakan save nomor Pak Eko. Kalau mau diskusi tentang website langsung japri beliau aja monggo ya. Kalau tanya-tanya tadi workshop 750 itu Pak Eko sendiri nggak masalah. Bebas. Nah, kita wis barbar sekarang Pak Eko. Jadi kita lagi latihan bagaimana kolaborasi seperti itu Pak Eko. Ya, jadi harapannya kita saling support gitu ya. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan kira-kira? Monggo. Atau open kamera deh. Ya, aku mau cek nih kira-kira. Mohon izin bertanya, Coach. Monggo. Ini saya kan kemarin kan sudah kirim data tentang ada website aplikasi berbasis website yang saya buat. Memang yang saya tekuni kan Sociopreneur nih. Ya. Maka kata kunci websitenya itu memang ayoinfak.com. Nah, dengan bidang kerja Sociopreneur tadi kira-kira apakah itu masih memerlukan kata kunci pendukung lain atau itu sudah powerful atau masih kurang? Tuh. Pak Eko dulu mungkin lah jawab. Pak Eko belum dapat informasinya kayaknya ya. Sudah apa? ayoinfak.com. Iya, udah tahu Pak Eko. Artinya menurut saya kata kunci itu di semua gitu Pak Eko ya. Apa? Kayak kata kunci itu di semuanya, di semua platform Pak Eko kali ya. Pertanyaannya kan apakah sudah bagus kata kunci itu? Cek dulu siapa yang ngetik ayoinfak.com. Kalau kata kuncinya ayoinfak.com kira-kira datangkan orang enggak? Betul. Tanya gitu. Ya. Nah, jadi kalau itu tidak mendatangkan orang, berarti kan itu kan memang tujuannya mengajak orang berinfak. Kira-kira untuk mengajak orang berinfak itu apa yang mereka tulis? Orang yang mau berinfak itu kira-kira ngetik apa? Atau artikel apa sehingga orang itu membaca kemudian ada ajakan berinfak. Itu yang perlu kita buat artikelnya. Tapi kalau kata kuncinya ayo infak itu siapa yang ngetik? Kan tidak ada orang ngetik ayo infak. Itu kan kita sendiri. Iya. Nah, itu yang perlu dipahami, Mas Nasib ya. Ya. Nah, itu apakah berarti untuk setiap platform medsosnya juga akan berbeda-beda itu ya? Nanti mencarinya. Kan disesuaikan dengan target marketnya. Jadi kadang itu kelompok A itu target market kita, kelompok B juga target market kita. Tapi kita kasih gambar A itu dikasih di kelompok A dan kelompok B, ternyata kelompok A itu sesuai, kelompok B belum tentu. Karena kan setiap kelompok itu cara berbicaranya, cara komunikasinya, cara dia berinteraksi itu kan berbeda.
Nah, itu harus kita sesuaikan. Makanya ada namanya tes split, di tes. Gambar ini cocok di komunitas A, di komunitas B nggak cocok, di komunitas C cocok gitu. Oh, berarti di komunitas B kita ganti gambar yang lainnya. Oh, cocok gitu. Berarti cara komunikasinya itu berbeda di setiap kelompok. Oke. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Ya, bagaimana SEO pada GMB? Apakah mantranya khususnya? Sama aja sih, Pak. Tinggal saya menggunakan marketplace sehari posting 1.500 tuh. 1.500, 2.000 dengan 30 tim. Ya kan saya fokus gitu. Tapi kalau saya setengah-setengah, ya beda-beda. Kalau sudah kita bicara posting, namanya beda Pak Eko. Beda Pak Eko ya. Ya karakternya beda-beda gitu. Contohnya kayak saya, nah kalau saya menggunakan Facebook Marketplace aja omsetnya ratusan juta gitu kan. Terus saya udah enjoy dengan itu ya saya pertahankan gitu loh. Ya, yang penting itu profit gitu loh. Ada yang menggunakan GMB minggu kemarin ya. GMB, dia ternak GMB juga banyak gitu. Pak Eko 1.000 artikel. Nah kalau misalkan 1.000 artikel, terus habis itu anak-anak posting Facebook Marketplace, kira-kira bingung nggak Pak Eko? Bingung apanya Mas? Kalau misalkan jenengan posting artikel 1.000, habis itu ngerjakan Facebook Marketplace kan nggak fokus akhirnya kan? Kalau timnya beda-beda bisa. Betul, itu yang saya maksud. Kalau timnya satu di orang tarik nggak bisa gitu, karena harus fokus. Betul, saya setuju. Jadi kalau saya nanti menggunakan ilmunya Pak Eko ya timnya baru, rekrutmen baru, timnya baru, strateginya baru. Nah tim yang menggunakan Facebook Marketplace itu tidak diganggu, gitu, tidak diganggu. Biarin dia ngomset. Nanti tim GMB ada, tim IG ada, tim reseller ada, tim website ada. Tinggal kuat-kuatan duitnya aja gitu ya Pak Eko ya. Berarti SEO itu adalah ilmu dasar untuk digital marketing. Ya. Jadi SEO itu bisa diterapkan di semua platform. Jadi bagaimana menulis judul, bagaimana menulis deskripsi, bagaimana riset keyword, bagaimana menemukan keyword-keyword itu kalau sudah ketemu, mau kita posting di Facebook, di Instagram, di yang lainnya itu menggunakan kaidah-kaidah SEO sebenarnya. Karena semuanya itu sebenarnya website. Jadi SEO itu adalah optimasi mesin pencari. Perhatikan di semua platform adakah mesin pencarinya? Ada. Engine optimization berarti itu ada. ilmu mengoptimasi mesin pencari. Bagaimana orang ketika menggunakan mesin pencari itu ketemu website kita, ketemu produk kita, ketemu postingan kita, ketemu apapun yang kita inginkan ditemukan oleh konsumen. Berarti ilmunya sama, tinggal bagaimana kita menerapkannya di platform untuk menyesuaikan aturan aja di platform itu seperti apa, gitu. Jadi makanya saya belajar itu tahun 2006 sampai sekarang itu sebenarnya strateginya sederhana. Jadi kalau belajar ilmu kungfu itu, kalau belajar ilmu bela diri itu satu jurus bisa untuk mematikan 1.000 orang. Daripada saya belajar 1.000 jurus tapi tidak bisa mematikan semut pun, ya 1.000 jurus itu tidak ada gunanya. Mungkin seperti itu. Oke teman-teman ya, ada lagi yang ditanyakan? Kita nggak apa-apa nih ya. Sampai tinggal 10 nggak apa-apa ya. Ya tapi bentar lagi ditutup nih, ya 5 menit lagi. Monggo kira-kira itu teman-teman. Saya pikir cukup jelas ya, cukup jelas hari ini materinya ya. Karena kalau kita bicara platform itu mentornya beda-beda gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar website, saya rekomendasikan ke Pak Eko. Pak Eko ada kelas ya Pak Eko ya, yang 6 hari 3 hari itu ya Pak Eko ya. Ya, biasanya ada kelas untuk selama PPKM ini, mulai kelas terakhir berapa? Sebelum PPKM darurat itu, ini belum ada kelas, belum ada jadwal. Makanya artinya kan gini Pak Eko, nggak bisa dengan 1 jam 2 jam kita belajar online itu. Minimal Pak Eko itu 6 hari gitu. 6 hari itu menurut saya udah efektif gitu loh. Nah, makanya kenapa kita membuat e-course ini tujuannya supaya bisa diulang-ulang gitu loh. Jadi ketika ketemu Pak Eko itu tinggal finishing gitu ya Pak Eko ya. Ya. Pak, cara dapat nomor HP banyak gimana? Ya, banyak tuh. Kemarin diajarkan sama Mas Agus Yudi tuh di grup WhatsApp ya. Di grup ada komunitas grup WhatsApp setiap kota tuh ada tuh di online kemarin. Kemarin websitenya apa Pak Kolil? Masih ingat Pak Kolil websitenya? Sanggar apa kemarin? Sanggar apa ya Pak? WhatsApp. Ya. Lupa tadi malam. Oke teman-teman, ini masih ada 56, monggo
silakan share screen apa yang dapat. Silakan mungkin monggo yang mau open kamera. Pak Nursito, wajib, Haji, monggo. Apa yang dapat, Pak? Dibuka, Pak, mic-nya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Salam kenal Pak Rofik Bakhtiar dan teman-teman semuanya. Nah, nama saya Nursito Aji dari Cilacap. Oke. Nah, tahu Cilacap enggak ya? Tahu mungkin lah. Tahu Nusa Kambangan ya. Nah, itu. Ya, usaha saya ada percetakan ya, banner terutama banner, dan ada lembaga pendidikan bahasa Korea. Nah, ini malam yang sangat luar biasa lah ya. Mendapatkan banyak hal. Walaupun ada sebagian yang belum paham karena memang masih beginner ya, masih pemula. Dari materinya Pak Eko ya luar biasa tentang websitenya ya, CEO-nya, dan dari Pak Rofik juga sangat luar biasa tentang 9 mantranya ya. Mungkin tadi kan cepet banget, tet kayak gitu. Jadi kalau bisa ya mungkin untuk belajar 9 mantra itu berapa lama harusnya waktunya itu? Ada e-course. Ada di e-course itu ya? Iya. Nggak ada yang tatap muka ya? Ada. Cuma kita finishnya di e-course dulu. Jadi materi mantra itu. Cuma case-nya kita undang beberapa mentor. Oh. Makanya banget ya, karena memang nggak mungkin. Sangat luar biasa karena saya belum begitu memaksimalkan ya. Ini websitenya belumnya cuma share aja di Facebook. Di Facebook, IG seperti itu belum pokoknya masih sangat awam sebenarnya, tapi malam ini sangat tercerahkan lah. Terima kasih untuk semua tim Jago Digital, jago jualan, jago bisnis. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open. Halo, Pak Agus, pondok gede ya? Pak Agus, monggo. Apa yang dapat? Halo, Pak Agus. Ya, monggo Pak. Apa Pak? Halo Coach. Ya, monggo Pak. Apa Pak? Sharing Pak. Baik, malam ini kayaknya saya dapat banyak ya. Daging kayaknya ya. Jadi apa ya? Mungkin yang ngajarnya pakar banget ini kayaknya. Jadi saya mungkin bisa ngikutin lah. Semoga nanti ada ini kelanjutannya, Coach. Kita setiap malam ada Pak. Setiap malam Pak. Besok Pak Agus kita undang beliau. Oh sip. Ya, stay tune aja ya. Jadi kita memang roadshow sih sampai tanggal 18 gitu. Kita closing tanggal 18 soalnya gitu. Siap. Dan materinya sebenarnya ada di e-course semua ya, teman-teman nanti bisa cek lah gitu. Oh, siap. Makasih, Coach. Teman-teman, ada lagi yang ditanyakan? Ini ada satu pertanyaan Pak Eko mungkin. Apa Mas Tum? Ini. Web saya kapan hari ada halaman 1, terus saya cek lagi melorot di halaman 2. Nah, itu gimana cara mempertahankan peringkatnya? Pertanyaannya pertama, apa yang Anda lakukan setiap hari ke websitenya? Terus kalau jawabannya saya tidak melakukan apa-apa. Bayangkan Aqua saja, brand besar, Tokopedia, Shopee, itu tetap melakukan sesuatu untuk tetap mempertahankan posisinya. Berarti yang pertama, kalau kita tidak melakukan apa-apa, jelas pasti akan turun. Yes. Karena apa? Saat ini semua orang melakukan optimasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sudah dioptimasi, kenapa bermasalah ya? Dicek. Berarti kalau meskipun halaman pertama, kita lihat bound rate website kita. Kalau ada orang datang ke website kita, terus langsung ditutup.
lihat website kita langsung pindah ke halaman lain. Berarti website kita tidak menarik. Tadi sama Google dianggap website kita ini tidak relevan dengan pencarian yang orang nyari. Berarti itu tidak pantas di halaman pertama. Bisa digantikan oleh website yang lainnya. Berarti itu yang paling sederhana. Jadi diperbaiki websitenya. Memang pantas untuk dilihat orang sampai kerasan di situ lah, itu akan bagus. Cek dulu trafficnya juga. Trafficnya berapa? Benarkah keywordnya itu masih relevan gitu loh saat ini juga. Mungkin itu. Oke. Saya pikir cukup ya. Trafiknya 80 per hari, Pak Eko. 80 per hari trafiknya. Setiap hari apa yang melakukan? 80 per hari. 80 per hari itu dikit banget. Kurang, ayo ditambahi. Minimal paling tidak lah ditambahi jadi 1000 per hari. Berarti itu hanya beberapa keyword saja. Kalau 80 per hari. Kenapa sih Mas Rofik tadi melakukan posting yang banyak semuanya? Ya, supaya dapat traffic yang banyak. Kita menawarkan sesuatu ke 80 orang sama ke 8.000 orang itu berbeda. Betul. Saya sehari, teman-teman, sehari itu posting 1.500 kali 30 hari. Berarti sehari berapa? 40.000. Nah, kalau ada orang tiba-tiba mau nyerang saya, ya nggak bisa, berat gitu. Dan saya nasionalis, Pak Eko. Setiap kota saya jajah semua gitu. Wah, itu nasionalis ya. Saya juga nasionalis. Setiap kecamatan saya jajah. Jadi tim saya, Pak, itu Kalimantan, Sumatera, Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan itu di depan laptopnya tuh udah nama-nama kota gitu. Jadi walaupun kerjanya di Sidoarjo, tapi pekerjaan setiap hari posting gitu. Teman-teman nanti main ke kantor lah gitu. Monggo. Jadi prinsipnya itu sama sih Pak, cuma platformnya cara mainnya beda karakteristiknya gitu. Jadi kalau ini Mas Rofi ada pertanyaannya. Memang ada 1.000 orang lagi cari tumpeng per hari. Nah, ini harus kita cari kata lainnya. Kalau kita keywordnya tumpeng ya memang sedikit. Ya. Nah, tumpeng itu kira-kira orang nyari tumpeng itu apalagi? Apakah tumpeng itu bisa nggak untuk acara-acara yang lain? Berarti umpamanya paket acara ulang tahun. Kan butuh tumpeng. Tapi keywordnya adalah paket acara ulang tahun. Paket acara pernikahan. Paket acara sunatan. Nah itu. Atau apalagi kata lainnya. Tapi kalau kita hanya memaksakan bahwa orang ini harus nyari tumpeng baru ketemu saya. Nah, tidak harus. Ini tidak harus. Umpamanya paket untuk perayaan peresmian organisasi biasanya pakai tumpeng atau apa yang lainnya, cari kata lainnya. Tadi jalan untuk masuk orang ketemu tumpeng itu tidak harus ngetik tumpeng, maka ketemu 1.000 orang. Belum lagi kalau dikombinasikan dengan kota-kota gitu loh, kota mana saja yang perlu tumpeng gitu loh. Terus saya kan tidak ada di sana gitu, cari kerjasama orang yang buat tumpeng di sana. Nanti yang kerjakan tidak harus dari Surabaya, dari cari. Nanti selain kita riset keyword untuk jualan, kita juga riset keyword untuk mencari partner. Nanti gambar tumpengnya yang di Surabaya sama tumpeng yang di Jawa Tengah itu beda, karena yang buat beda. Yang Jawa Tengah ya dibikinkan di Jawa Tengah pesennya gitu. Berarti akhirnya kita bisa memenuhi target ada 1.000 orang yang nyari, karena tidak main di satu kota, tapi main itu tadi menjajah Indonesia gitu. Seperti itu. Jadi ada 1.000 orang. Bahkan ada yang main YouTube, Pak. Iya, boleh. Jadi kalau memang ada plafonnya di YouTube ya boleh. Itu kan channel apapun, yang penting ya apa carane golek wong wakeh sing delok toko kita, yang datang ke toko kita. Itu yang diberikan. Oke, teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Mumpung Pak Eko ini diculik nih hari ini gitu loh. Mumpung jarang-jarang Pak Eko tuh ada waktu itu. Sibuk banget jadwal beliau itu. Ya. Kalau MLM, HDI, pakai kata kunci apa Pak? Platform apa Pak? Monggo Pak Eko. Multi level. Nah, ini banyak. Berarti saya banyak alumni yang juga dari multi level. Tapi hampir rata-rata tertanam kalau multi level itu banyak yang pakai keyword hanya nyari distributor, nyari anggota, tidak pernah mencari
Kalau nyari distributor berarti apa? Yang ditembak distributor itu apa yang ditawarkan? Member itu apa yang ditawarkan? Peluang usaha. Ya kan, nanti keywordnya bisa peluang usaha, dicari agen, peluang usaha modal di bawah 1 juta. Ya kan, dapatkan penghasilan 10 juta per bulan. Cara mudah cari uang tanpa modal besar. Nah, itu keyword-keyword yang luar biasa yang dicari. Kalau langsung produk bisa, produknya jual manfaatnya, umpamanya madu. Madu itu banyak orang, umpamanya terapi untuk diabetes, kalau madunya memang bisa. Terapi untuk macam-macam. Berarti nanti dikenalkan produknya, kalau baru ditawari membernya. Karena daripada beli langsung itu kan harganya mahal, ditawari membernya jadi murah karena dia perlu setiap hari. Jadi nembak keywordnya jangan monoton di satu tempat. Jadi buka banyak jalan sehingga orang masuk ke produk kita dari macam-macam jalan. Jadi begitu. Jadi multi level kalau kita fokus hanya nyari member berarti jalannya hanya satu. Nyari member pun harus banyak keyword gitu. Jual manfaatnya apa yang dicari member itu. Yes. Setuju. Oke, ada lagi. Ya, monggo. Monggo, Mbak. Ini terkait untuk kata kunci. Terdengar nggak suaranya? Dengar, Pak. Terkait kata kunci, saya biasanya sih tidak meriset kata kunci dulu nih di sekenanya aja gitu istilahnya. Saya kan di webnya rumahislami.net, jadi fokus pada jualan properti gitu. Saat mau posting rumah misalkan di Bekasi dengan di satu daerah misalkan rumah syariah Cikunir atau rumah syariah Cikunir itu menjadi di judul di awal, saya letakkan itu di awal misalkan rumah syariah Cikunir Bekasi dengan sekian-sekian. Lalu apakah itu benar seperti itu atau tidak harus diletakkan di awal penempatan kata kunci gitu? Kata kunci pertama harus dipakai judul. Terus kata kunci dipakai di gambar, kata kunci dipakai di artikel, kata kunci ditaruh di paragraf pertama. Nah, itu penting. Kata kunci itu disebar di tags. Nah, berarti akhirnya kita di mana yang dicari Google, dicari mesin pencari, yang dibaca mesin pencari itu kita isi kata kunci kita. Terus penting juga kata kunci itu harus hasil riset. Jangan kita hanya bangga, umpamanya rumah syariat Cikunir, ada yang nyari enggak gitu. Jadi kadang-kadang keyword itu sudah halaman pertama, tapi kalau nggak ada yang nyari kan yang percuma, yang nyari kita sendiri. Jadi kalau rumah itu umpamanya yang dijual itu orang itu nyari rumah itu berdasarkan apa toh? Biasanya orang nyari rumah itu rumah 2 lantai dekat tol, rumah sederhana, ya kan? Daerah mana? Rumah harga di bawah 500 juta. Nah, seperti itu orang nyari kan. Orang beli rumah itu adalah karena apa? Karena ada saudaranya di sana, karena dekat pintu tol, karena dekat sekolah anaknya, karena dekat daerah mana, kan gitu. Karena hubungan dengan pekerjaan, dengan yang lainnya. Nah, kalau kita fanatik dengan brand kita yang kita jadikan keyword itu belum ada yang nyari. Tapi sebar dengan keyword-keyword yang lain, nanti orang akan tahu brandnya di bawahnya, atau pas buka website kan ketemu brandnya. Oh, ini sistemnya syariah gitu. Berarti kita jangan fanatik dulu, tapi bagaimana ini menghasilkan profit dulu. Keywordnya seperti itu. Oh, jadi tidak harus membawa kata syariah itu ya, misalkan. Iya, kan nanti kalau orang masuk websitenya, berarti kalau kita nembak kata syariah, berarti kan hanya satu market situ saja. Padahal kan ada orang yang nyari rumah 2 lantai, itu market kita kan juga. Oh, iya baik. Ada orang yang nyari rumah dekat pintu tol, itu kan market kita kan. Nah, itu diambil. Jadi jangan ambil di satu tempat tok, makanya trafficnya nggak besar nanti. Kalau saya menggunakan biasanya sih maksimal 4 kata kunci. Karena di penilaian Yoast itu 4 ya, kalau nggak salah ya.
apa di satu websitenya, di satu artikelnya toh? Iya, di satu web di satu artikel itu ketika kita posting saya hanya menggunakan maksimal menggunakan 4 kata kunci. Misalkan rumah strategis Cikunir Bekasi, kan itu 4 ya. 4 kata ya? Ya, 4 kata kunci gitu. Ya, itu boleh. Yang dibaca di title itu kan 60 sampai 70 karakter. Berarti pastikan kata-kata kuncinya itu masuk di dalam area di situ. Kalau lebih nanti jadi .3, nanti dibaca sama Google. Pastikan kata-kata kunci itu berada di mana area Google membacanya atau area mesin pencari membaca. Baik di marketplace, di yang lainnya. Kalau tidak terbaca, kita tulis kata-kata kunci itu percuma juga. Oke, Pak Dadang, intinya kata kunci kalau salah, nanti nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu salah HP. Halo. Ya. Halo. Monggo, Bu. Monggo. Ya, Bu Nurlela. Terima kasih atas waktunya. Bisa nggak kita iklan di FB marketing itu dengan lebih dari satu produk, misalnya pagi berapa kali posting, berapa kali, terus maksudnya dalam satu pagi itu beberapa produk kita iklan di FB marketing dengan satu nomor atau satu email gitu, bisa satu akun. Efektif enggak ya? Soalnya saya tuh awalnya jualan tempe, habis itu jualan apa lagi. Kalau gitu. saran saya, saran saya satu niche, Bu, satu ceruk. Oh, jadi satu akun di FB marketing, satu pokoknya itu aja ininya, iklannya kalau gitu ya. Saya jualan sabun, serum, terus sabunnya ada 3. Jadi semua sabun semua. Jadi kalau misalkan dia posting ya produk sabun A, sabun B, nanti satu market gitu loh, Bu. Nah, saya punya madu, Bu. Beda madu sama kecantikan, karena kan nanti CS-nya bingung, Bu, nanti. Intinya satu niche, satu market gitu. Mungkin Pak Eko kasih jawaban sih. Boleh nanya ini, kan saya nggak punya tim ya, kan tadi udah bilang saya nggak punya tim, hanya saya sendiri gitu ya, belum nyampe kayak Mas Rofik lah gitu ya, belum nyampe ke sana gitu. Ngedit juga masih anak saya, memang bukan saya juga, tapi ngedit apa itu anak tetangga juga gitu ya, belum sampai ke sana. Jadi memang agak lumayan keteteran juga gitu ya, harus posting ini, belum anak mau makan apa kayak gitu. Jadi kalau saya sih 2 orang cukup, Bu. Yang penting main chatnya. Jadi jenengan fokus CS, putri atau putra jenengan itu fokus konten sama publish. Ya, atau jenengan fokus sama konten atau publish, anak jenengan itu fokus CS. Kata Pak Eko tadi loh, Bu, untuk awal-awal kerjakan semuanya. Kalau udah punya ini dipisah-pisah gitu. Kalau tim saya, Bu, itu 3 minimal, konten 1, publish 1, CS 1. Minimal 2, CS 1, publish sama konten jadi 1. Karena kan konten sama publish kan hampir mirip gitu. Makanya mulai dipisah. Gitu. Itu kayak Facebook Marketplace. Jadi jenengan fokus bagi tugas sama anak jenengan. Jenengan membuat konten, anak jenengan posting, sehari posting 100. Pekerjaannya dia buat akun, posting, liatin video kita. Sebenarnya mantra ini nih, ada semua tuh gitu. Kalau terus ketika anak jenengan posting, kan HP ke nomor jenengan nih, Bu. Nah, jenengan jawab, buat skrip gitu kan. Nah, ada materi juga sih untuk CS itu. Artinya sudah siapin semua skripnya, mulai A sampai Z, jawab A jawabannya gini, B jawabannya gini, C seperti ini, D sampai ini. Jadi fokus gitu loh. Saya aja kalau dapat lead ya, tak screenshot, tak kasihkan timku karena saya nggak bisa jawab kadang seperti itu gitu. Karena CS itu butuh fokus gitu loh. Halo, selamat Kika, kendalanya apa? Testimoninya seperti ini. Jadi makanya materi 9 mantra itu materi publish. Ada lagi materi nanti kita akan buat ekos lagi tentang CS gitu kan. Next mungkin bulan depan atau 3 bulan lagi. Nah, ini kita akan kawinkan antara publish sama CS gitu. Kan CS ilmunya tersendiri, Bu. Gitu. Mindsetnya dulu bahwa suatu hari nanti saya akan punya tim, walaupun belum punya tim nggak apa-apa. Dulu saya mulainya juga dari 1 orang, Bu, tahun 2020, sekarang 30-an gitu. Jadi
Ini hanya mindset aja, yakin aja gitu. Apa? Tahun 2020? Iya, mulainya saya. Itu 2-3 tim, sekarang 30-an tim. Oh, luar biasa. Terima kasih ya Mas ya masukannya. Oh iya, apakah tim Masnya itu anak magang kah? Bukan, karyawan kita. Memang karyawan, digaji gitu? Yes. Kita juga ada anak magang, tapi manajemennya beda. Jadi gini Bu, mazhab saya semuanya tak pakai Bu. Anak magang iya, karyawan iya, kerja di rumah iya, terus nyepam iya, iklan juga iya. Gitu. Jadi kalau, nah saran saya kalau jenengan belum punya tim, pakai anak magang. Nah, anak magang jadi rumah, tapi kan nggak punya ilmunya, ya masalah juga. Okay. Nah, salah satu kita membuat e-course ini tujuannya adalah ketika jenengan punya anak magang suruh lihatnya di rumah. Nanti ketemu jam 5, kita review apa yang didapat. Sehingga bisa diulang-ulang. Itu alasan kami. Dan kami membuat 9 mantra ini sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk tim saya sendiri. Sehingga saya itu merasa ada manfaat. Sehingga saya mau share ke teman-teman gitu, yang UMKM yang kena dampak pandemi gitu. Gitu loh. Jadi tinggal jenengan mau nggak kira-kira bertumbuh gitu. Kita ada pendampingan Bu tanggal 18 kalau mau 3 bulan. Mulai kick off tanggal 18. Aduh, modalnya ya. Loh. Gimana? Ibu bisa jadi affiliate, bawa 2 orang aja udah balik modal tuh. Oh gitu. Gitu ya. Ini hanya masalah mindset gitu loh. Nah, saya belajar Bu ya, bulan ini hampir 10 juta. Tapi yang balik juga gitu. Jadi mindset kita ini investasi gitu loh, investasi karena kalau kita nggak menaikkan level investasi kita ya kita nggak akan bertumbuh gitu. Jadi yang penting adalah bertumbuh gitu. Oh iya, maksudnya mungkin lebih baik ngajak aja ya. Memang terus terang saya kalau modal nggak ada gitu, nggak ada modalnya untuk ini aja belajarnya benar-benar sendiri aja, nyari kata kunci apa gitu semuanya. Posting apa? Nanti lihat video, diulang-ulang videonya. Makasih banyak ya. Iya, makasih Mas Rofik ya. Siap. Mohon teman dari tayangan. Kalau enggak kita tutup. Pak Nasib, udah paham Pak Nasib ya? Biasanya saya udah tidur jam segini, tapi bisa melek ini karena ini materinya. Ya betul, materinya ini luar biasa, daging semua nih. Luar biasa loh, gila. Saya udah biasa tidur. Ini wagyu Pak, ini wagyu. Daging mahal. Siap Coach. Nanti tanya-tanya lagi lah. Coach, nanti kita ini jangan lupa tuh MOU kita tuh yang tadi pagi tuh kita diskusi tuh ya. Ya, ini masih saya diskusikan. Bisa diatur. Siap. Pak Eko uang dengar nggak apa-apa lah. Dan saya pura-pura ada dengar. Yang satunya itu Pak Eko. Saya pura-pura nggak dengar. Oke, semoga jadi manfaat Bu Nurlela. Terima kasih. Boleh WA saya kalau mau tanya-tanya Bu, monggo silakan. Terima kasih banyak Mas Eko. Ya. Insya Allah mentor-mentor kita ini jiwa berbaginya luar biasa Bu. Ya jadi kalau nggak berbayar yang gratisan banyak gitu. Sharing-sharing juga banyak. Telepon pun pasti diangkat sama Pak Eko itu. Pokoknya nggak pas ngajar ya. Kalau pas nggak ngajar, nanti kalau telepon nggak diangkat berarti di WA nanti pasti dibalas. Lo nomornya Mas Eko di mana ini di sini? Udah tadi di saya tulis lagi ya 0811 ya 360 8041 360 ya 360. Jadi kita 8041. Oke, terima kasih banyak Mas Eko. Nanti saya ngerepotin ya. Jangan ngerepotin Bu. Kalau ngerepotin nanti jadi repot. Jadi mindset itu penting. Enggak, maksudnya nanti Mas Eko nanti banyak pertanyaan. Oke, monggo kalau mau tanya enggak ngerepotin. Nanti kalau ngerepotin nanti jadi sungkan, ya kan? Iya. Jadi kalau perlu ada yang ditanyakan, kita diskusi. Kalau diskusi kan jadi asik ya. Iya. Oke. Terima kasih. Saya baru kenalnya Pak Agus soalnya. Oh ya. Sama, saya belajar juga di Pak Agus dulu. Saya
di Malang dulu belajar. Besok beliau ngisi Bu, besok student besok ngisi. Iya, saya akan datang ikut pasti. Oke ya teman-teman, monggo yang ditanyakan. Kalau enggak kita close. Saya sebenarnya eman loh close ini. Iya. Monggo. Karena gini, bagi saya ketika teman-teman bertumbuh dapat manfaat itu saya senang gitu loh ya. Jadi saya tuh punya jiwa itu gitu. Jadi ayo gitu bertumbuh gitu. Ini kita roadshow Bu, mulai tanggal 1 sampai 18 itu kita nggak berhenti, jam 8 sampai jam 11. Oh. Oke. Monggo Bos, Pak Ibadur Rahman ya. Monggo. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak, materinya sangat menarik dan bermanfaat. Cuman mungkin karena banyak kesibukan jadi harus ditonton berulang-ulang gitu. Nah, terus saya mau tanyakan tuh masalah itu Pak, untuk saya pernah beli domain sama hosting, cuman akhirnya gagal launching karena untuk ngedit dan sebagainya itu masih belum punya ilmunya gitu Pak. Nah, terus untuk posting 1000 artikel itu sebaiknya milih hosting yang kapasitas berapa gitu, yang biar nggak lemot dan sebagainya. Terima kasih Pak. Bisa dimulai dari yang 1 giga dulu Mas, kapasitasnya. Karena biasanya akan butuh banyak data. Kalau memang belum ada 1 giga, bisa 500 mega dulu boleh. Nanti kalau tidak cukup baru upgrade. Berarti tidak harus memulai dari yang besar. Jadi tidak perlu perfeksionis, tapi progresionis. Hasilnya yang perfeksionis. Untuk perfect itu kan perlu progres. Kalau kita ngomong perfect nggak jalan, nggak progres, ya nggak sampai-sampai. Jadi perfect itu adalah tujuannya, tapi progresnya harus dijalani, progresionis. Itu aja. Siap, Tok Wis. Mas Rafiq, saya pamit dulu, nggih. Oke, siap. Saya masih ada perlu sebentar ini, masih mau jemput. Terima kasih atas ilmunya Pak Eko. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan sungkan untuk terima WA. kasih. Oke, terima kasih Mas Rafiq. Terima kasih Pak Eko. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Itu kira-kira ya, teman-teman ya. Jadi Pak Kolil mungkin ada sepatah dua patah kata hari ini. Iya, sangat luar biasa ya. Jadi materi Pak Eko hari ini, yang pertama untuk bikin website itu, satu memang harus ditentukan tujuannya. Yang kedua itu jangan lupa riset kata kunci ya kerja. Kemudian banyak hal fundamental dulu. Jadi harus pelajari, sebenarnya harus pelajari 9 mantra dulu ini untuk bikin website. Sehingga nanti bikin websitenya bisa powerful. Itu menurut saya sih. Ya. Jadi nyambung ya Pak ya? Nyambung ya Pak ya? Iya, sangat nyambung sekali, Bos. Oke ya, Bu Nurlela sampai malam ini luar biasa nih, biasanya tidur nih ya. Bisa tidur saya. Biasa tidur, tapi dengar suaranya Mas Eko sama Mas Rafiq, benar-benar saya, oh iya ya. Sekilas-sekilas aja 9 mantra itu ada sebenarnya. Kadang-kadang dengar Pak Agus ngomong, tapi nggak ada yang matang gitu sama saya dari 9 itu gitu. Tuh, kata kunci juga baru dapat berapa ribu gitu, kayak gitulah. Jadi saya kebetulan gini Bu, saya belajar dari Pak Agus, belajar di beberapa manajemen, jadi saya jadikan sebuah prinsip gitu. Jadi 9 mantra ini, kenapa? Beliau guru saya juga, tetapi kan kita butuh yang namanya strukturisasi, sistemasi gitu kan. Betul. Dan sehingga karena basic saya manajemen gitu kan, dan saya tidak mau ibaratnya tuh ketika karyawan keluar terus training lagi karyawan. Apa jenengannya enggak Bu? Jenengan mau belajar ya Bu ya? Iya. Oke. Saya mau maksudnya. Jenengan. Kita ada 9 mantra, Bu. Kita belajar selama 9 hari Bu. Privat gitu ya. Oke. Hari pertama lihat video 1 tentang kata kunci. Hari kedua lihat tentang password. Hari ketiga tapi langsung praktek gitu kan. Kata kunci. Saya mau itu gitu. Ya, contohnya seperti itu. Artinya apa? Bahwa 9 mantra ini
bagi UMKM yang terkena dampak pandemi. Dan kami punya klien Bu, perusahaan-perusahaan gede Bu ya, yang ngelola perusahaan, ngelola manajemen gitu. Kami merasa bahwa materi ini nggak pernah saya ajarkan loh di perusahaan-perusahaan gede gitu. Tetapi makanya saya ngerti target market saya ini adalah pemula, emak-emak, ibu-ibu yang baru pindah dari offline ke online. Ya, betul. Ya, makanya saya dengan sederhananya ngomong bahwa Bu, kata kunci PR-nya buat 500, di sini terstruktur semua gitu. Ya, jadi kalau jenengan pelajari, kita terstruktur banget gitu. Nah, contohnya di mana ya? Ini terstruktur banget gitu. Nah, terstruktur banget gitu. Ibu kalau ini berapa lembar ya? Ini terstruktur banget. Jadi jangan tinggal pelajari aja. Gitu. Nah, ini terstruktur banget. Ini yang manajemen ya Bu ya. Kita nggak usah bicara manajemen gitu. Kita bicara nomor 1 gitu. Ini banyak banget gitu loh ya. Nah, ini aja kalau di Zoom itu 3 hari Bu. Ini 3 hari ini. Oh, Ibu belajar satu kaidah aja itu biasa hari itu. Ini contoh ya Bu ya. Ini contoh kita bahas Facebook nih. Nah, ini slide share. Ini kita bahas aja nggak habis-habis Bu. Ini contoh ini Facebook. Tapi ini terstruktur gitu loh Bu. Ya, jelas gitu loh. Jadi kan tinggal ikutin aturan mainnya gitu. Nah ini contohnya nih, GMB nih. GMB udah ada semua. Isi janji, kemudian link, terus habis itu klik info. Jadi benar-benar dari dasar, dari nol, orang yang nggak kenal digital marketing itu paham gitu. Ya, caranya, ngerti kata kunci, terus tulis, kelola, terus. Nah, ini contohnya GMB nih. Nah, belum lagi Facebook, IG, ada lagi gitu. Nah, seperti itu. Ini contoh nih. Ini di punya saya nih. Ada semua gitu. Nah, kami menghadirkan ini tujuannya supaya apa? Supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Gitu loh, Bu. Jadi jenengan itu ibaratnya itu tinggal ya Bu, itu halaman 7 pelajari. Ya, pokoknya ini ya tinggal. Ya, kemarin saya buat begitu tuh di laptop gitu, langsung di freeze, copy paste, cepet begitu ya. Tapi namanya mama ya, kadang terpecah juga gitu ya. Terus kemarin jualan produk saya, misalkan ya Bu ya, langsung closing. Gitu. Jadi langsung ada happy-nya karena ada duitnya kan gitu. Iyalah, sekarang itu betul bukan perencanaan bisnis yang bagus ini untuk perencanaan bisnis, tapi sekarang profit ya, cuan ya, karena memang butuhnya itu gitu, sekarang itu gitu ya. Untuk plugin itu maksimal berapa ya? Apa Mas? Untuk plugin. Kita pakai Google Chrome Mas, Google Chrome. Oh, Google Chrome. Jadi gini teman-teman, ini tak kasih ya bocorannya. Tim saya itu punya HP, saya punya HP itu 10-an di kantor itu, dan itu HP-nya harga 2 jutaan sama 2,5. Gitu. Beli HP 1, 2 biasanya. Nah, ada 3 tim. Tim pertama itu HP-nya itu hanya Messenger doang. Wow ya, karena CS kan nggak butuh posting, betul nggak? Yang penting dia dikasih Messenger, misalkan kita buat 20 akun ya. Ya udah, di cloning aja Google Chrome-nya sampai 20 akun. Di situ isinya Messenger dari 20 Facebook. Clear ya dari sini ya. Nah, 20 akun. Ya, 20 akun. Oke, anggap aja 10 akun. Nah, terus 10 akun itu di cloning di WA CS. Nah, sementara satu tim ini pekerjaannya itu posting di pakai laptop dari 10 akun itu. Pekerjaannya posting aja setiap hari. Posting. Kira-kira ketika dia posting, lead masuknya lewat mana? Ya, langsung ke HP. Iya, langsung ke HP itu balik lagi kan nomornya pakai nomor CS kan. Walaupun publisher itu juga bisa jawab, tapi kan dia tidak ada kompetensi jawab. Cuma ngomong gini doang nanti, akun ini dapat lead loh. Oh ya, tak cek. Oh iya. Nah, si CS
itu belajar tentang copywriting, tentang follow up, tentang prospek. Jadi 2 kompetensi ini yang minimal dipelajari. Pertama adalah posting, kedua adalah CS. Yang keempat itu CRM. CRM itu lebih ke bagaimana dia di order. Tapi minimal 2 itu gitu. Dapur gitu. Iya, bagus caranya. Itu. Untuk plugin di sebuah website itu baiknya berapa banyak ya plugin di website gitu? Sesuai kebutuhan, Mas. Saya semua nih, dan web itu yang buat saya, Mas, yang di marketing. Ini saya menggunakan Sejoli. Ini saya yang buat. Ini buat kayak gini tuh gampang banget, Mas. 1 menit, 1 jam selesai kok, Mas, buat kayak gini. Saya menggunakan template gitu. Nih. Dan gampang banget gitu. Saya masih pakai landing press ya, kalau salah. Pakai Elementor-nya cukup. Pakai Elementor, pakai beli apa? Beli JSON Elementor itu, JSON template. Nah, itu semua kita yang buat nih, kayak ini. Jadi gampang sih, Pak, sekarang tuh. Ini gampangnya yang buat anak-anak usia 20 tahun, Pak. Oh. Keren. Itu plugin di web saya tuh saya sampai berapa itu? 17. 17 plugin. Ya, jadi seperti itu sih. Jadi yang penting gini sih, Pak, mindset-nya gitu loh, Bapak. Digital marketing itu mudah gitu loh. Kita akan dipertemukan dengan mentor-mentor, dengan orang-orang yang dipermudah terus gitu loh. Mindset-nya dulu gitu. Ya. Makanya kalau jangan cek di ekor saya nih, saya buka nih ekor saya ya. Itu ada ekor yang ini. Itu yang tujuannya ada cara bangun tim. Teman-teman bisa cek nanti. Belum kelihatan, Coach. Bentar. Nah, ini di member area nih, teman-teman ya. Nah, Pak Kolil ini siap-siap Pak Kolil jadi trainer JP loh Pak Kolil ya. Kita angkat nanti. Amin. Ini lengkap Bu ya. Ibu mau belajar apa? Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Nah, Ibu mau belajar apa di sini? Kata kunci, tentang Gmail, tentang password. Ini tak bukain aja. Mau yang mana Bu? Mau yang mana? Ini ada Zoom-nya Bu. Ada Zoom. Zoom selama 3 hari. Lengkap banget nih Zoom-nya. Buka aja ya. Jadi kami nanti kita sangat siap gitu loh Bu. Dan ini kami terapkan ke tim. Ini contohnya nih. Ini misalkan. Ini 1 jaman ini Bu. Blur. Nah, jadi kita. Yeah. Nah, kalau kita bicara manajemen, kita udah clear. Nah, ini Bu menggunakan Facebook Marketplace. Itu aja kita ada 25 orang. Itu Facebook Marketplace doang gitu. Artinya apa? Artinya kalau kita fokus sama satu platform aja, insya Allah hasilnya luar biasa gitu. Ya. Tetapi kita juga harus menggunakan platform lain. Bisa dengan tim lain atau tim baru seperti itu. Nah, jadi 9 langkah ini nanti akan dikawal oleh Mbak Mei atau Mbak Ima. Nah. Jadi banyak Bu, kita ada Zoom, ada terus course-nya ada gitu. Ya bahkan kita ada cara bangun tim juga gitu. Nah, jadi intinya kita itu sangat siap gitu loh Bu, melayani teman-teman gitu kan. Gitu. Ini contoh nih. Gitu. Ini soal di member area ya. Ini ada akses. Masih blur Coach. Iya bentar. Nah ini contohnya nih, ini member area nih.
Ini akses. Sip, mantap. Ini akses nih. Jadi ini ada 2 equals ya teman-teman ya. Pertama di sini di jalan map execution, di sini ada segala mata. Ini ada cara bangun timnya. Nah, ini cara bangun timnya nih. Ya, kata kunci, terus buat akun, branding, membuat video sederhana, lengkap banget tuh di sini. Ada 2. Jadi seperti itu sih, Bu. Ini Kira-kira. berarti ini ada kelasnya sendiri tadi ya? Ini ada di dalam e-course, Bu. Tahu berapa harganya, Pak? Kolil? Berapa? Harga normal 299, kalau pakai kupon aku bisa dapat potongan 100.000, Bu. Loh, kirain potongannya 1 juta. Oh? Hanya 199.000, Kak, Bu. Ya, nanti hubungi Pak Kolil lah ya. Pak Kolil nomornya berapa nanti Bu bisa di follow up lah ya. Seperti itu. Ya. Tapi pelan-pelan ya, maksudnya satu-satu di ini kan walaupun banyak ilmunya kalau nggak praktek juga sama aja kan. Pak Kolil nomornya berapa itu bisa diminta tuh Bu. Ya benar. Oke, siap. 08 berapa? 085. Ya. 746. 746 184 560 560. Oke. Ada di komentar itu, Bu. Oh iya. Oke, nanti saya hubungin Mas Solil ya. Oke, teman-teman ya, mungkin itu ya mungkin ya teman-teman ya hari ini ya. Terima kasih, sampai jumpa. Ini pas jam. Terima kasih banyak ya Mas Ropik. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Solil. Ya, Bu.